Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu hari ini dalam renungan kita. Ada sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman Tuhan hari ini. Dan biarlah pribadi yang luar biasa itu selalu memberi kita semangat, dorongan, dan sukacita, harapan, ya. Kita menjadi hamba-hamba yang menjadi berkat dan kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu?
jawabnya di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih sering berfokus pada iman. Sering kita berfokus kepada iman, keramahan, dan janji Tuhan yang tampaknya mustahil buat kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sedang jemaat Tuhan, dengan tema utama pada hari ini adalah tentang kemahatauan dan kuasa Allah yang luar biasa, serta pertumbuhan iman Abraham dan Sarah. Dan juga pada hari ini juga kita akan bagaimana keramahan Abraham menyambut tamu tak terduga, bahkan Tuhan dengan sekerendahan hati dan pelayanan terbaik, dan juga kelahiran Ishak, dan Tuhan meneguhkan janji anak bagi pasangan yang tua mandul, dan respon Sarah yang tertawa menunjukkan keraguan manusia yang kemudian dikoreksi dengan pertanyaan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, ya, semuanya mungkin bagi Tuhan. Ya, Abraham dan Sarah memperoleh anak di masa umur yang sudah tua, dan mereka mewarisi bangsa-bangsa besar nanti, dan keturunan mereka akan menjadi banyak. Dan ini sebenarnya untuk manusia adalah mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan kita dapat belajar di sini bagaimana keramahan sebagai pelayan Tuhan atau pelayan Kristen. Abraham menyambut 3 tamu Tuhan dan 2 malaikat dengan hormat di bawah pohon terpantin. Ia menyediakan makanan terbaik, roti, daging, daging, susu, dan melayani mereka sendiri, menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan kelahiran tamu. Ya, ini menjadi teladan keramah tamahan sejati dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau kita melayani Tuhan dengan baik, kita akan memperoleh berkat yang luar biasa. Amin. Dan Tuhan juga mengenal dan menepati janji yang diberikan kepada Abraham. Tuhan datang untuk meneguhkan janjinya tentang seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah, meskipun mereka sudah sangat tua. Ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Dia bekerja pada waktu yang tepat untuk kemuliaan-Nya. Semua Tuhan tunjukkan itu, Tuhan adakan itu hanya satu untuk kemuliaan-Nya, ya. Dan juga ini waktu malaikat Tuhan mengatakan Sarah akan mengandung, dan ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk Abraham dan Sarah. Secara psikologis mereka tidak mungkin, begitu. Tetapi Sarah mendengarkan dan tertawa mendengar janji itu karena usia mereka yang lanjut. Sebuah reaksi alami manusia sebenarnya. Tuhan menegurnya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Ini adalah inti dari perikop, menantang keraguan manusia. Sering manusia ragu dan manusia mengatakan tidak akan mungkin, tapi bagi Tuhan adalah mungkin. Tawa Sarah menjadi simbol keraguan dan ketidakpercayaan, tetapi juga membuka jalan bagi keajaiban Tuhan. Dan memang sebenarnya tidak mungkin, tetapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Ini juga
memberikan pertumbuhan iman buat Abraham dan Sarah dan juga kita. Peristiwa ini adalah bagian dari proses di mana Abraham dan Sarah belajar untuk mempercayai kuasa dan kasih Allah di atas kerawan mereka. Meskipun perlu waktu lama, janji Tuhan pada akhirnya terwujud. Jemaat Tuhan mengubah tawa siris menjadi tawa sukacita dengan kehadiran Ishak di tengah-tengah mereka. Itu anak perjanjian. Dan kita belajar sidang jemaat Tuhan bahwa kita jangan pernah putus asa. Percayalah pada kuasa dan kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa mustahil situasinya, baik itu mengenai sakit kita, mengenai keturunan kita, mengenai hal apapun, masalah hal apapun, jangan pernah putus asa. Tiada mustahil bagi Tuhan. Ya, sambut Tuhan dalam hidupmu. Layani Dia dengan hati yang terbuka seperti Abraham. Jangan banyak embel-embelnya. Ubah keraguan menjadi harapan. Terkadang kita ragu, tidak akan mungkin selesai masalah. Tetapi ubah keraguan menjadi harapan. Hadapi keraguanmu dan ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ingat bersyukur. Mengalami kemuliaan kasih karunia Allah dalam mengatasi kesulitan, kita harus bersyukur. Jangan kita lupa diri. Kita harus bersyukur. Ingat sidang jemaat Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tidak mustahil bagimu, segalanya mungkin. Terkadang kami ya Tuhan ragu dan bimbang di setiap masalah yang kami hadapi. Tapi biarlah lewat firman hari ini kami diteguhkan hati kami, dikuatkan hati kami bahwa tidak mustahil bagimu ya Tuhan, segalanya mungkin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.